Dan bahkan yang lebih parah adalah ada yang terobsesi untuk dapat melakukan hubungan. Annyeonghaseyo, User Kim Imnida. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem, no kan? Dan buat kalian semua yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Nah, for this time aku akan ngajakin kalian semua untuk melihat bagaimana tingkah-tingkah dari para salseng NCT yang ngebuat kita semua menjadi geram. Tak hanya para member NCT doang, tapi kita juga sebagai penggemar itu sangat geram banget melihat bagaimana tingkah-tingkah dari para salseng ini. But wait, tahan dulu emosi kalian sebelum kita melihat tingkah mereka yang menyebalkan. Pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang terlengkap dan juga ter-up-to-date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, sempetin juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Perlu juga sosial media aku nih, di Instagram itu ada @userkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, di Twitter itu ada @userkim2. Gak usah hamnida, cegedel. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas bersama-sama. Baru-baru ini, anggota WayV telah mengungkapkan kegeraman mereka dan mengunggah foto salseng yang membuntuti mereka ke lokasi syuting. Bermula dari WayV yang tengah melakukan syuting untuk salah satu item yang dijadwalkan. Namun tampaknya beberapa salseng telah melewati batas, mengikuti jadwal yang seharusnya dirahasiakan. Bahkan mereka juga memotret para member WayV tanpa izin. Tidak dapat menahan amarah mereka, anggota dari WayV menegur salseng melalui lisan bubble. Lukas mengambil foto dari beberapa salseng yang meringkuk di dekat taksi dan menulis, "Semuanya, kami saat ini sedang syuting, tapi beberapa dari orang-orang seperti itu telah datang dan cuacanya juga seperti ini. Jadi mengapa? Begini konyol, sungguh, aku sangat marah ya, tapi saya minta maaf kepada semuanya karena tiba-tiba menjadi seperti ini." Xiaojun membuatnya sederhana dan hanya menyebut salseng tersebut sangat tidak sopan. Ia juga mengatakan pada mereka untuk hidup dengan lebih baik. Kun di sisi lain menegur mereka untuk tidak mengambil foto mereka di saat mereka menuju ke kamar kecil. Dalam pelanggaran privasi yang serius, para salseng terlihat mengambil bidikan jarak dekat dari anggota WayV yang sedang menuju ke suatu tempat. Melihat hal ini, berbagai penggemar dari seluruh dunia pun kemudian mengangkat hashtag Protect WayV dan menuntut SM Entertainment melindungi artisnya dengan baik dari salseng yang berulah dengan nekat. Jadi cukup serem banget ya guys, sampai mereka itu ngikutin ke kamar mandi gitu. Dan bahkan dengar-dengar salseng ini juga gak hanya segitunya doang gitu, tapi menurut aku dia emang udah out of the line banget loh. Sampai-sampai ini ada sebuah foto yang menunjukkan ya, aku nggak tahu fotonya ini emang bener-bener foto salsengnya atau tidak, tapi kebanyakan dari para NCTzen dan juga Wayzen nih itu telah menyebutkan bahwa ini merupakan salseng gitu. Yang mana salseng dalam foto yang ini aku sensor aja ya mukanya karena menurut aku ya privacy seperti itu. Dapat kalian lihat di foto ini bahwa salseng tersebut berada di pesawat yang sama dan duduk juga bersebelahan dengan member dari WayV. Jadi nggak heran sih kalau member dari WayV itu mengungkapkan kegeraman mereka dan juga kekesalan mereka. Of course, siapa yang nyaman ya, bahkan sampai diikutin juga ke kamar mandi, dipoto-foto tanpa izin. Itu menurut aku salah satu tindakan yang benar-benar mengerikan sih. Bayangin diikutin sampai ke kamar mandi loh, siapa yang gak marah gitu ya. Dan coba sekarang kita lihat bagaimana komentar dari para Wayzen dan NCTzen yang lainnya. Let's we see together. Harus tegas nih ya, idolnya udah ngasih hard coding, gak suka. Salseng sadar dong, dan agensi juga harus bertindak. Kasihan idol, anak-anak EXO aja kalau live di IG itu sering banget nih diganggu sama salseng yang berhasil tahu nomor mereka. Makanya Baekhyun kalau live IG itu mau di pesawat terus pakai wifi, dan hal itu masih berlangsung hingga sekarang. Dan sekarang anak-anak WayV itu terang-terangan nunjukin keresahannya. Tunggu apa lagi ya? Tunggu mereka marah-marah langsung datengin salseng kayak Luhan dulu. Nih salseng katanya udah dibanet sama SM. Nggak cukup apa ya? Kudu dijeblosin dulu ke penjara apa gimana sih biar tobat? Hade. Parah sampai duduknya di samping yang di pesawat ya. Terus kayaknya emang selalu ngikutin kemanapun WayV nih. Dan mungkin NCT juga. Parah sih sampai toilet gitu. Wajar kalau membernya marah. Dan mungkin mereka itu udah enak banget nih lihat nih orang dari dulu. Udah jangan ditanya sih, pasti udah enak banget sih. Dan juga kesal banget lebih tepatnya karena privasi mereka di sini udah dihancurkan sama salseng tersebut. Siapa yang ngemarah gitu ya, karena setiap orang itu punya privasi guys. Gak semuanya harus di public, oke? Pengen nyakar muka tuh salseng ya. Baik-baik ya sayangku, kalian hebat, berani banget tegur salseng dengan cara kayak gini. Padahal kalian pasti juga udah tahu resikonya kayak gimana. Bener, resiko kalau negur salseng itu bahaya banget ya, karena salseng ini mengerikan. Perlukah kita flashback ya melihat kejadian Haechan di masa lampau yang pernah menegur salseng? Perlu kayaknya ya, untuk nyegarin otak ya. Jadi aku di sini pengen menceritakan kepada kalian semua bahwa Haechan juga dulu pernah negur salseng ya, atau pernah mengungkapkan kekesalannya kepada salseng melalui siaran V-Live.
Hal itu terjadi pada tanggal 6 Juni 2020 yang lalu. Nah, Haechan di sana mengadakan siaran langsung untuk ngobrol dengan para penggemarnya di hari ulang tahunnya. Setelah berbicara tentang bagaimana ia menghabiskan hari ulang tahunnya dan hadiah apa yang ia terima dari teman-teman grupnya, Haechan menyebutkan bahwa pada hari sebelumnya, NCT 127 memiliki kesempatan untuk melihat beberapa penggemar mereka untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Idol itu menjadi emosional ketika ia berbicara tentang betapa bahagianya ia melihat para penggemar. Dia mengatakan, kami sebentar pergi ke suatu tempat untuk syuting sesuatu hari ini. Dan ketika kami pergi, ada begitu banyak seasoning yang di sana untuk melihat kami. Aku sangat senang melihat mereka. Tetapi lebih dari itu, aku merasa sangat kewalahan dengan emosi yang kumiliki. Emosi di sini merujuk pada cara yang baik ya guys, bukan cara yang negatif. Nah, aku pikir aku benar-benar merindukan energi dari seasoning. Aku tidak bisa menyembunyikan perasaanku. Ia kemudian melanjutkan, meniru ekspresinya sendiri dari kegembiraan yang mengejutkan. Kupikir mereka menunjukkan diri di wajahku. Jadi sebelum aku menyadarinya, aku melambaikan tangan dan berseru. Sudah begitu lama ya? Itu benar-benar udah begitu lama. Aku ingin tinggal sedikit lebih lama, tetapi aku senang bisa merasakan energi kalian lagi. Bahkan jika itu hanya sesaat. Jadi aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para penggemar yang datang hari ini. Namun kemudian dalam siaran Haechan menjadi serius ketika ia mengemukakan fakta bahwa ada orang yang menunggu di luar asrama NCT 127. Haechan berkata, ada sesuatu yang ingin aku katakan. Itu bukan sesuatu yang ingin aku katakan kepada kalian semua, tetapi hanya untuk beberapa orang. Jujur saja, menghabiskan waktu dengan penggemarku sangat menyenangkan dan membuatku bahagia. Tidak peduli bagaimana cara kalian memilih untuk mengekspresikan cinta kalian kepada kami akan dengan senang hati menerimanya. Tetapi ada beberapa orang yang menunggu di luar asrama kami, bukan hanya untuk kita yang 9. Itu juga sama untuk asrama NCT Dream. Ini sangat menegangkan. Jujur, ini sangat sulit untuk dihadapi. Sejujurnya, aku tahu bahwa bahkan jika aku mengatakan ini, mereka akan tetap datang. Karena kami telah meminta mereka secara langsung, dan kami juga meminta bantuan orang lain. Tetapi tidak ada yang berhasil. Sungguh aneh mengatakan tidak apa-apa bagi kita untuk merasa tidak nyaman. Kami hanya ingin dapat beristirahat di asrama kami atau melakukan hal-hal seperti hangout dan makan bersama. Sulit bagi kami ketika ada orang yang membuat kami tidak nyaman seperti itu. Saya tahu kalian melakukannya karena kalian menyukai kami. Tidak, sebenarnya bakal lebih sulit untuk memahami mengapa kalian melakukan perilaku seperti ini jika kamu menyukai kami, tapi itu bukan hanya kita. Tetangga kami juga bahkan mengeluh kepada kami tentang hal ini. Tetapi yang bisa kami lakukan hanyalah memberitahu mereka bahwa kami sangat menyesal. Idol itu juga menekankan lagi bahwa ia tidak merujuk pada sebagian besar penggemar mereka, menjelaskan bahwa itu membuatnya bahagia ketika penggemar NCT mendekatinya untuk menyapa atau meminta tangan. Haechan kemudian melanjutkan, karena situasi yang tidak menguntungkan saat ini, kami tidak memiliki banyak kesempatan untuk melihat penggemar kami. Jadi ketika kita bertemu dengan seorang penggemar di jalan atau jika kita pergi ke suatu tempat dan seorang mendatangi kita dan berkata, aku penggemar, itu benar-benar membuat kita sangat bahagia. Kami tidak istimewa dan kenyataan bahwa seseorang menyukai kami dan mendekati kami untuk berbicara terasa hebat. Dan karena mereka menyukai kita ingin melakukan sesuatu untuk mereka. Jadi jika seseorang meminta tanda tangan kepada kami ingin melakukannya. Tapi orang-orang ini tidak seperti itu. Sungguh, mereka berada di pesawat yang berbeda. Seperti yang aku katakan sebelumnya, aku tahu mereka masih akan datang. Tetapi aku berharap mereka tidak merasa senang tentang hal itu. Aku harap mereka tahu itu hal yang memalukan untuk dilakukan. Haechan mengklarifikasi sekali lagi, ini benar-benar minoritas yang sangat kecil. Bahkan ketika ada banyak dari mereka di luar, itu masih hanya sekitar 20 orang saja. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa semua anggota berada di bawah tekanan dikarenakan mereka. Nah, melihat apa yang dikatakan oleh Haechan dalam siaran V-Live-nya, si Sasang ini makin menjadi-jadi. Dan bahkan dia ini juga sempat mengancam Haechan. Wah, parah banget ya. Dan bahkan yang lebih parah adalah dikarenakan kemarahannya yang sangat besar, Sasang ini bahkan memposting foto Haechan NCT yang diduga tengah mabuk dan tersandung setelah dia mengeluh tentang mereka. Tapi melihat foto Haechan yang mabuk NCTzen itu tidak apa-apa sih, soalnya usia Haechan juga udah legal gitu ya, dan dia juga bebas kok, udah minum-minum tuh bebas gitu ya, dan itu sebenarnya bukan hal yang problem gitu ya. Jadi hal ini tidak membuat NCTzen marah dengan apa yang dilakukan oleh Haechan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa si Sasang di sini telah gagal untuk ngebuat sesuatu yang buruk kepada Haechan ya. Cukup membuat kita merasa pengen ketawa terus ya, karena mereka telah zonk, telah gagal, ya harus ditertawakan gitu kegagalan mereka. Dan gak cuma terjadi pada Haechan doang, tapi Chonlu juga itu mendapatkan ancaman loh guys dari Sasang.
Pada tahun 2019 yang lalu, akun Twitter milik salah satu salseng menjadi perhatian para penggemar. Salseng tersebut mengklaim bahwa ia telah menemukan dan menyimpan informasi pribadi dari Chonlo. Belum cukup, fans khawatir usai melihat posting-postingannya yang lain. Si salseng membagikan screenshot pesan-pesan yang dikirimkannya kepada Chonlo yang dianggap sebagai gangguan atas privasi idol asal Tiongkok tersebut. Selain itu, serangkaian foto yang diunggahnya juga membuat fans merasa mual. Lewat akun Twitternya, si salseng memposting foto-foto coretan dengan darah di mana ada tulisan nama Chonlo serta Soso disertai dengan caption, "Tidak bisakah kau melihat bahwa aku mencintaimu, Chonlo?" Postingan lainnya juga masih menunjukkan coretan-coretan dengan darah beserta caption, "Sedikit berantakan hari ini, tapi tulisannya aku Cita Chonlo." Fans pun menegurnya dan mengatakan bahwa SM Entertainment akan mengambil langkah hukum kalau salseng tersebut tak berhenti mengganggu Chonlo. Alih-alih sadar, ia justru mengancam akan bunuh diri. Si salseng tersebut menuliskan, "Aku hanya ingin memperjelas bahwa saat aku bilang aku akan harus bunuh diri kalau aku dituntut, aku serius. Aku tidak sanggup selama ini, begitulah rencananya. Sejak hari pertama, kalau aku dituntut, aku mati. Berhenti bilang aku bohong." Postingan baru dari si salseng tersebut adalah foto Chonlo yang diedit bersama dengan foto coretannya menggunakan darah. Melihat postingan-postingannya, fans pun bersatu dan menggunakan hashtag Protect Chonlo untuk meminta SM Entertainment agar lebih baik dalam melindungi artis-artisnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kasus dari salseng, terutama dengan salseng NCT, itu emang udah lama banget sejak tahun yang lalu, dan para membernya juga udah bertindak gitu, mulai dari Doyoung yang bahkan memfoto wajah-wajah dari para salseng, dan Yuta juga bahkan telah memberikan middle fingernya kepada para salseng saat itu ya. Tapi salseng ini emang nggak pernah jera gitu. Mereka terus melakukan hal yang lebih parah setiap harinya. Every single day mereka terus melakukan hal-hal yang ngebuat kita dan juga member NCT merasa geram dan juga sangat marah dengan tingkah mereka yang sangat-sangat memalukan banget. Buat kalian yang nanya kenapa salseng ini dapat satu pesawat dengan membernya dan bahkan tempat duduknya juga dapat bersamaan, karena mereka itu punya uang guys. Rata-rata ya para salseng itu pasti memiliki banyak uang gitu. Kalau nggak terlahir dari keluarga yang kaya, biasanya mereka ini kebanyakan ya menjual informasi kepada reporter seperti itu. Dan dari hal sana mereka juga dapatin uang. Itu sih yang berdasarkan aku baca-baca ya dari para netizen. Jadi nggak heran juga sih kenapa mereka itu dapetin informasi dari idol tersebut dengan cepat gitu. Karena uang juga bergerak gitu ya. Kalau uang udah bergerak, semuanya pasti akan menjadi lebih mudah. Termasuk kalau kalian pengen satu tempat pesawat sama idol kalian juga bisa. Apalagi kalau kalian pengen tahu jadwal-jadwal mereka juga itu udah bisa sih, gampang banget untuk dapetin asalkan kalian itu punya money gitu. Dan coba kita baca sekarang bagaimana pendapat dari para NCTzen melihat bagaimana tingkah dari para salseng yang semakin menyebalkan ini. Let's we see together. Greges sama salsengnya ya, tombaknya nggak punya kerjaan ya, ngikutin terus apalagi sampai fotoin idol di toilet. Mereka risih loh. Mbak jadi salseng bukannya bagus ya, malah menjijikan nih. Nggak capek tau ngikutin terus setiap hari. Kalau deket tak pites ya, kutumu palamu. Kadang gue tuh bingung ya, salseng itu fans atau anti? Digaji apa enggak? Terus mereka untungnya apa gitu? Kurang kerjaan banget sih. Udah meresahkan, ngeselin lagi. Aku pernah nonton salah satu film dari Song Ji Hyo yang mana dia di sana bertindak sebagai seorang salseng kalau nggak salah waktu itu. Jadi di sana aku dapat melihat gitu, kenapa salseng ini terus ngikutin idolnya. Satu hal sih, salah satu alasannya adalah dikarenakan mereka itu terobsesi untuk dapat memiliki idol tersebut. Setiap orang memiliki obsesi yang beda. Ada yang pengen terus bersama dengan idol tersebut, ada yang pengen terus melihat idol tersebut, dan bahkan yang lebih parah adalah ada yang terobsesi untuk dapat melakukan hubungan badan dengan idol tersebut. Setiap orang itu memiliki obsesi yang berbeda, dan kita juga nggak bisa menjudge mereka semuanya sama gitu. Mereka semua memiliki perbedaan masing-masing, seperti itu guys. Dan kalau kalian nanya untungnya mereka di mana, ya mereka itu dapat memuaskan apa yang mereka inginkan gitu. Karena kalau semua hal tersebut sudah terpenuhi, mereka nanti akan puas gitu. Dan selain itu biasanya salseng ini juga kerap kali nih mendapatkan informasi-informasi pribadi mengenai idol tersebut. Jadi biasanya mereka juga kebanyakan sih dapat menjual informasi tersebut kepada orang-orang yang pengen untuk dapetin informasi itu. Tergantung guys, nggak sama. Semua salseng itu memiliki visi yang berbeda. Semuanya nggak sama, beda-beda. Sama kayak kita yang memiliki mimpi yang beda, seperti itu sih. Dan aku juga udah pernah nonton salah satu film yang mana di sana juga menampilkan tentang seorang salseng. Jadi salseng ini juga sering banget ngikutin idolnya kemanapun gitu. Ya nggak ada untungnya sih. Mereka itu cuma puas gitu, karena dengan begitu mereka itu dapat
lebih dekat bersama dengan idolnya. Tapi apapun itu, apa yang dilakukan oleh mereka ini juga sesuatu hal yang salah gitu ya, tidak benar gitu. Karena mereka di sini telah melanggar privasi dari idol tersebut, dan hal itu juga tidak sangat menyenangkan gitu ya, tidak nyaman bagi idol itu untuk terus diganggu privasinya. Dan dengar-dengar sih sangat sulit untuk menuntut Salseng gitu. Bahkan Youngjae dari GOT7 itu juga pernah nih menuntut seorang Salseng fans, tapi Salsengnya nggak dijatuhi hukuman gitu, dibebaskan gitu. Karena apa gitu alasannya, coba deh kalian baca-baca ya. Emang sulit untuk menjatuhkan hukuman kepada Salseng fans. Jadi resiko yang ditanggung oleh seorang idol K-pop itu emang besar banget gitu. Kasian banget sih ngelihat mereka terus diganggu oleh Salseng. Belum Salseng nanti ada haters. Setelah haters ada juga dari pihak-pihak yang lain. Wih, berat banget gak sih jadi idol K-pop? Jadi hargailah idol K-pop ya guys. Jangan pernah nge-hate mereka ataupun memberikan sesuatu yang buruk kepada mereka. Mereka juga manusia dan punya hati sama seperti kita. Oke guys, dan untuk hari ini, bagaimana pendapat kalian tentang para Salseng NCT yang semakin meresahkan setiap harinya? Silahkan komen di kolom komentar. I'm Yusuf Kim pamit, aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다.